pertanyaan yang sangat bagus sekali dari Saung Umar. Jadi dalam Al-Qur'anul Karim, wallahu subhanahu wa ta'ala qala, "Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun." Barang siapa yang tidak menghukum dengan apa yang diturunkan oleh Allah, maka mereka adalah kafir. Semua ahli tafsir sepakat, siapa yang menolak hukum Allah adalah kafir. Nah, sekarang persoalannya ada rincian yang tidak boleh kita lupakan, khususnya dalam mazhab Imam Syafi'i. Kita bicara tentang hukum Allah, jangan ada yang menganggap hukum Allah itu hanya terbatas kepada cambuk, rajam, kemudian potong tangan. Pengertian hukum Allah itu luas. Salat juga hukum Allah, puasa juga hukum Allah. Kemudian zakat juga hukum Allah. Jadi hukum Allah itu ada yang berkenaan dengan ibadat seperti salat, puasa, zakat, haji, umrah. Ada yang berkenaan dengan muamalat, nah, seperti jual beli, sewa menyewa, kepinjam meminjam dan lain sebagainya. Ada juga yang berkenaan dengan jinayat, yaitu berkenaan dengan pidana, seperti kisos dalam urusan pembunuhan, seperti juga hudud yang berkaitan dengan hukum cambuk bagi peminum penenggak daripada minuman keras khamar, atau hukum cambuk bagi anak gadis ataupun anak bujang yang berzina, atau hukum rajam sampai mati bagi mereka yang sudah merasakan hubungan intim dalam pernikahan yang sah. Nah, ini semua disebut hukum Allah. Jadi hukum Allah itu seluruh ketentuan ketetapan Allah yang wajib kita jalankan dalam kehidupan di dunia ini untuk mencari ridhonya, itu semua adalah hukum Allah. Nah, kita mulai dari sholat. Bagaimana kalau ada orang tidak sholat? Apa langsung kita vonis dia kafir? Enggak begitu, saudara. Jadi kalau dia tidak sholat, kita lihat dulu apa alasan dia tidak sholat. Kalau dia ditanya, kenapa kamu tidak sholat? Terus dia katakan, sholat enggak perlu. Sholat enggak wajib. Enggak perlu itu melaksanakan sholat. Orang yang bersangkutan saat itu juga murtad, kafir, wajib kita kafirkan. Tapi kalau dia ditanya, kenapa kamu tidak sholat? Terus dia jawab, iya saya tahu sholat itu wajib. Dosa besar yang tidak melaksanakannya. Tapi bagaimana ya? Saya masih malas. Saya masih berat. Saya masih gimana ya? Ya tapi saya ngaku, saya dosa. Saya salah. Ya mudah-mudahan lah ke depan saya bisa lebih menjaga sholat saya. Ini nggak boleh kita kafirkan. Orang semacam ini kita sebut asi, pendosa. Athim, pelaku dosa. Atau kalau dia terang-terangan melakukan tidak sholatnya, itu kita sebut fasik. Orang fasik itu yang terang-terangan melakukan kemunkaran. Tapi kalau dia nggak sholat, dia tutup-tutupi, orang lain nggak tahu. Paling tidak dia asi, dia pelaku maksiat, dia athim, dia pelaku dosa. Nah, itu yang perlu kita ketahui. Nah, begitu juga hukum negara. Indonesia pemerintahnya tidak melaksanakan hukum Islam, tidak melaksanakan hukum Allah. Apa langsung kita kafirkan ini negara? Apa langsung kita kafirkan ini pemerintah semua? Apa langsung kita kafirkan ini rakyat Indonesia semuanya? Nah, karena semuanya nggak melaksanakan penerapan hukum pidana. Nggak begitu, saudara. Nah, kita kembalikan, kita lihat dulu kenapa pemerintah kita ini tidak mau menerapkan hukum Islam. Kalau mereka bilang, hukum Islam itu udah kadaluarsa, udah nggak relevan, udah nggak cocok, hukum Islam itu terlalu kejam, keras, maka pemerintah kafir, murtad. Kalau ada pejabat yang jawab begitu, ada pejabat Muslim jawab seperti itu, murtad. Begitu juga rakyat. Kalau ada rakyat ditanya, bagaimana Anda? Ini negara nggak melaksanakan hukum Islam nih, Anda setuju gak? Ya saya setuju-setuju aja. Kenapa? Kok nggak mau sih pakai hukum Islam? Nah, terus dijawab, ya hukum Islam kan gak adil. Hukum Islam kan melanggar HAM. Hukum Islam kan udah kadaluarsa. Yang bersangkutan juga murtad, kafir. Tapi kalau ada pejabat atau rakyat ditanya, kenapa sih Anda gak mau menerapkan hukum Islam? Dia jawab, iya. Kita akui hukum Islam itu yang paling indah, paling adil, paling bagus. Itu hukum Allah, gak ada yang bisa nandingi. Nah, cuman yang jadi persoalan, kita dalam bernegara ini banyak pertimbangan. Kita ini banyak utang di luar negeri, utang sama Amerika, utang sama Eropa. Kita ini masih dijajah secara ekonomi oleh mereka.
mereka larang kita untuk menerapkan hukum Islam. Kalau kita terapkan hukum Islam, mereka embargo kita. Nah kalau kita embargo kita, nanti negara kita ekonominya ambruk, akhirnya banyak orang kelaparan. Nah karena itu saya belum berani ngambil keputusan itu. Karena saya melihat sebagai pimpinan negara, Indonesia masih terlalu lemah untuk melakukan perlawanan itu. Nah kita tunggu dulu lah. Nanti kalau negeri kita udah mulai kuat, udah gak banyak utang, udah bagus, bisa melawan tekanan-tekanan politik dari luar negeri, insya Allah akan kita terapkan. Kalau alasannya begitu, apa boleh kita kafirkan? Gak boleh. Tetap kita salahkan. Kenapa dia harus berlaku lemah terhadap orang kafir? Kita tidak benarkan itu sikap. Kita harus berani untuk melawan segala tekanan. Tapi minimal kita setuju atau tidak setuju dengan alasan tersebut, berarti yang bersangkutan tidak menerapkan syariat Islam bukan karena menolak syariat, bukan karena menolak hukum Allah, tapi karena rasa takutnya, khawatirnya, yang dia merasa itu pendapat dia benar, ketakutan terhadap orang-orang kafir tersebut. Nah, tapi kalau memang faktanya sedemikian rupa, mana boleh kita sembarangan mengkafirkan mereka. Nah, jadi karena itu saya ingatkan kepada para peserta pesantren Ramadan, jangan sembarangan ngafirin. Oh ini pemerintah togut, oh ini polisi togut, tentara togut, ini semua pejabat, pegawai negeri ini semuanya makan duit togut, ini kafir semuanya, ini musyrik. Nggak boleh saudara. Nah jadi kita lihat dulu, tanya dulu. Nah, berapa banyak pejabat saudara yang mengakui kebenaran hukum Islam, yang ingin sekali syariat Islam itu diberlakukan, tapi mereka nggak punya kemampuan. Saya kasih contoh. Kemarin diceritakan oleh Said Hanif dalam kultum Ba'da Tarawih. Saudara, kelas Brunei. Nah, itu negara Brunei itu negara kaya. Negara yang nggak punya utang ke luar negeri, saudara. Nah, diumumkan oleh sang raja, Sultan Brunei, bahwa Brunei menggunakan syariat Islam. Begitu diumumkan, seluruh dunia, saudara, negara-negara di luar negara Islam mengecap. Inggris protes, Amerika protes, bahkan Inggris mengancam. Karena kemerdekaan Brunei dulu diberikan oleh Inggris. Saudara, ancaman-ancaman, saudara. Negara-negara Eropa ngancam, Amerika ngancam, PBB ngancam, saudara. Nah, bukan gampang untuk menerapkan syariat Islam, saudara. Jadi kalau Sultan Brunei ini kurang-kurang kuat, nggak didukung oleh rakyatnya, saudara, nah, dia nggak bakal bisa melaksanakannya. Buktinya sampai hari ini Brunei belum mampu melaksanakannya. Deklarasi sudah, ikrar sudah, tapi pelaksanaan hukum potong tangan, pelaksanaan rajam ini, itu dan lain sebagainya, saudara, Brunei masih belum berani untuk melakukannya. Bahkan di Saudi Arabia, saudara, yang dari dulu sudah pakai hukum Islam, saudara, belakangan ini sudah mulai berkurang pelaksanaan hukum potong tangan. Saudara, hampir tidak ada pelaksanaan hukum rajam, saudara. Nah, padahal dulu, apalagi yang namanya hukum pancung di Saudi, hampir tiap Jumat, saudara. Nah, tapi karena diprotes terus, ditekan terus oleh dunia barat, Saudi nggak berani melakukannya secara terbuka. Kalaupun Saudi lakukan, akan dilakukan secara tertutup, saudara. Nah, kenapa semua itu terjadi? Karena memang saat ini dunia dalam cengkraman Freemasonry, dalam cengkraman yaitu Zionis, dalam cengkraman kekuasaan orang-orang kafir. Nah, maka itu kalau hukum Islam mau tegak dengan baik, maka khilafah juga harus tegak, saudara. Nah, karena itu sekali lagi penegakan khilafah Islam di dunia Islam menjadi satu keniscayaan, tapi tentu saja perjuangannya harus sesuai dengan dasar-dasar yang diletakkan oleh Ahlus Sunnah wal